106 FM Radio 8 COVID-19. Selamat siang saudara, seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi bahwa kita di jam 11 sampai jam 12 siang bakal ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidi Magetan. Dan saat ini sudah hadir tamu kita, yaitu ada Dr. Titian Rahma SPS. Kita sapa dulu. Selamat siang dokter. Selamat siang. Kabar baik dok ya? Alhamdulillah baik. Wah ini sibuk-sibuknya kayaknya. Enggak juga. Sibuk-sibuknya di pandemik. Iya. Saat ini kan gitu. Nah, kita hari ini mengambil tema yaitu masalah epilepsi seperti itu dok ya. Iya. Nah, seperti apa nanti saudara juga silakan bergabung, ingin berinteraksi, ingin berkonsultasi mungkin silakan saja di jalur telepon kita 896-137 atau 0811-30-2906 untuk Anda yang SMS ataupun WhatsApp. Nah, dok, kalau kita ngomongin masalah epilepsi, ini memang orang banyak yang tahu ya mengenai penyakit ini. Nah, sebenarnya apa sih penyakit epilepsi ini? Jadi begini, kita harus kadang orang belum bisa membedakan apa itu kejang dan apa itu epilepsi. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan kejang itu belum tentu epilepsi, tapi kalau epilepsi pasti kejang. Pasti. Jadi harus tahu dulu apa itu definisi kejang, apa itu definisi epilepsi. Jadi kalau misalkan kejang itu merupakan suatu gejala yang sifatnya sesaat akibat aktivitas sel-sel saraf di otak yang abnormal dan berlebihan. Nah, itu adalah definisi dari kejang. Nah, kalau definisi dari epilepsi sendiri itu mensyaratkan minimal ada 2 bangkitan kejang yang dimana tidak terprovokasi. Artinya tidak terprovokasi, tidak dipicu oleh sesuatu baik itu dari luar maupun dari dalam otak sendiri. Nah, jadi misalkan ada pasien kejang, kita jangan buru-buru menstigma negatif. Oh itu pasti epilepsi. Oh itu ya. Belum tentu. Jadi kita ada beberapa tahap untuk penegakan berpengaruh ke masa depan pasien sendiri. Jadi makanya epilepsi itu susah-susah gampang karena memang pengobatannya juga harus komit antara pasien dengan dokternya sendiri. Dan kalau misalkan komit, insya Allah sih bisa stabil. Jadi tidak ada kejang 3 tahun tidak ada kejang itu, jadi negatif kejang atau bebas kejang. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan ulang. Dalam pemeriksaan kok nggak ada gelombang kejangnya, bisa kita turunkan pelan-pelan dosisnya, baru bisa stop. Nah, kalau tadi seperti yang disampaikan, kalau kejang belum tentu epilepsi, tapi kalau epilepsi sudah pasti kejang. Biasanya nih dok, kalau untuk kejang sendiri ini biasanya timbul karena apa sih? Mungkin ada pasien yang bisa dikatakan tadi bukan epilepsi, terus tiba bisa kejang atau sering mengalami hal tersebut. Jadi untuk kejang sendiri kan ada tipenya. Jadi tipe kejang apakah itu general atau seluruh tubuh ikut kejang, atau vokal atau parsial. Jadi hanya salah satu sisi tubuh aja, baik tangan, kaki atau kepala, atau unclassified. Jadi tidak termasuk dalam keduanya. Nah, itu adalah kategori dari si epilepsi. Sedangkan dipicu oleh apa? Jadi kalau misalkan pasien itu memang jelas itu sudah terdiagnosis epilepsi, dia itu kadang ada pemicunya. Kambuhnya ya, maksud saya. Kambuhnya bisa karena capek, kurang tidur,
atau sakit, baik demam, batuk, flu. Kalau wanita bisa dipicu oleh menstruasi sama hamil. Tapi penyebab epilepsi sendiri sampai sekarang menurut tipenya ada yang bisa diketahui dan ada yang tidak bisa diketahui. Artinya bisa diketahui bisa penyebab dari tumor otak sendiri, pos infeksi dari otak atau meningitis, atau pos pasien stroke, baik itu stroke perdarahan maupun stroke sumbatan, ataupun orang yang tidak ada apa-apa tiba-tiba kejang. Jadi siapapun bisa di sini, saya pun bisa, Mas pun bisa, semuanya bisa untuk terjadi kejang. Apakah itu diturunkan? Sebenarnya tidak. Yang diturunkan adalah ambang kejangnya. Misalkan kita dalam menganamnesis atau menanyakan riwayat dari pasien, biasanya kita tanyakan riwayat dari keluarganya. Apakah bapak, ibu atau saudara kandungnya itu juga ada riwayat kejang, baik itu kejang saat demam ataupun kejang epilepsi. Karena memang hanya berapa persen, ya 0,04% itu akan menurun. Yang diturunkan apa? Ambang kejangnya. Jadi bukan epilepsinya. Ambang kejangnya berarti ya. Jadi maksud saya ambang kejang itu misalkan saya demam 40 derajat itu tidak ada masalah. Tapi Mas misalkan ada riwayat kejang demam pada waktu masih anak-anak atau bayi di bawah 5 tahun. Nah itu pernah kejang 1 atau 2 kali. Nah itu kemungkinan nanti putranya jenengan itu untuk kejang ada gitu. Jadi yang diturunkan adalah ambang kejangnya. Apakah tentu epilepsi? Tidak. Jadi orang yang pernah step atau orang yang pernah kejang demam pada waktu kecilnya belum tentu untuk dewasanya terjadi epilepsi. Enggak begitu. Berarti istilahnya penyakit kejang, katakan entah itu kejang epilepsi ataupun kejang yang bukan epilepsi, itu katakan bisa diturunkan pada ambang kejangnya ya, bisa diturunkan pada keturunannya. Nah, ada tipe kejang yang memang bukan karena misalkan ambang kejang yang diturunkan atau karena yang saya sebutkan tadi. Misalkan dia tiba-tiba riwayat penyakit diabetes atau penyakit kencing manis, tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, tiba-tiba kejang, itu bisa. Itu karena metabolik, jadi karena penyakit yang lain. Jadi ada juga pasien dengan gagal ginjal tiba-tiba kejang, itu juga karena penyakit yang lain. Itu adalah kejang, bukan epilepsi. Nah, kalau misalkan di luar, misalkan dia sudah sembuh dari diabetesnya, kencing manisnya sudah, gula darahnya sudah stabil, kok di kemudian hari dalam kondisi sehat tiba-tiba dia kejang, yaitu kemungkinan dia epilepsi karena tidak dipicu oleh gula darah yang tinggi. Jadi epilepsi di sini pasti unprovoked, jadi tidak dipicu oleh suatu keadaan apapun. Tidak dipicu oleh infeksi, tidak dipicu oleh gula darah ataupun tensi yang tinggi atau stroke dan sebagainya, tidak. Jadi tiba-tiba dia kejang. Itu adalah syarat dari epilepsi. Dan itu pun mungkin dari segi usia nggak ada pengaruhnya ya dok ya. Maksudnya bisa menyerang pada usia anak ataupun orang dewasa ya? Bisa, jadi bayi pun bisa. Jadi pada bayi biasanya pasien-pasien bayi dengan kelainan kongenital yang berat. Misalkan dia ada sindrom Down ya, kemudian dia ada defek kongenital yang lain, misalkan ada retardasi mental, riwayat misalkan dia infeksi meningitis pada waktu bayinya karena mungkin diturunkan oleh ibunya yang ada infeksi toksoplasma dan sebagainya, atau memang secara kongenital keadaan tengkorak keadaan otaknya memang ada kelainan. Nah itu biasanya pada bayi seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya seumur hidup nanti minum obat. Tapi kalau misalkan pada anak itu bisa sering terjadi.
tapi kadang-kadang agak rancu antara apakah ini epilepsi atau kejang demam biasa. Jadi kalau kejang demam pasti dipicu oleh demam. Dan biasanya dia timbul di bawah 5 tahun. Nah, kalau ada kejang tapi tanpa dipicu oleh demam atau dipicu oleh demam tapi di atas 5 tahun, harus waspada nih kita. Jangan-jangan dia epilepsi, karena 5 tahun adalah batasan untuk dia epilepsi atau kejang demam biasa. Sedangkan kalau dewasa jelas kita harus cari etiologinya atau cari penyebabnya. Apa ini penyebabnya? Bisa dari nanti perekaman di otak atau EEG, elektroensefalografi, atau kalau misalkan dari EEG tidak diketemukan, ya kita mengarah ke pemeriksaan lebih lanjut, bisa CT scan, MRI atau yang lain. Jadi intinya usia katakan di atas 5 tahun deh. Ini bisa dikatakan kalau hanya memang dia hanya menderita kejang demam biasa, dengan bertambahnya usia akan semakin berkurang, bisa begitu? Harusnya hilang. Hilang ya? Harusnya hilang. Batasannya 5 tahun. Misalkan umur 3 tahun, 4 tahun, misalkan dengan demam kok dia masih kejang, ya kita masih harus melalui pemeriksaan artinya gitu ya. Masih aman karena di bawah usia yang memang seharusnya. Banyak yang istilahnya bisa dikatakan banyak yang mengalami kejang di usia-usia itu. Banyak, apalagi kan kalau anak-anak batuk, pilek, demam itu pasti kadang ada yang bilang step itu, itulah seperti itu. Jadi dengan bertambahnya usia, kalau memang hanya kejang biasa akan semakin berkurang, bahkan bisa hilang seperti itu. Ya, kalau kejang demam. Kejang demam biasa kan. Kejang demam biasa, tapi kalau kejang epilepsi ya mau bertambah usia ya tetap aja. Ada. Nah, itu memang yang harus perlu diperhatikan bagi orang tua. Ya. Jadi kalau ada gejala-gejala tersebut bisa langsung harus memeriksakan diri. Orang tua harus aware. Harus konsultasi atau bagaimana kan kondisi anaknya. Baik, kita nanti akan terus berlanjut Saudara Asing ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM, masih di obrolan sehat sampai jam 12 siang. Radio lawan COVID-19, Saudara Asing masih berlanjut di obrolan sehat kita hari ini. Masih bersama Dr. Titian Rahma, SPS, di mana kita masih membahas masalah epilepsi, begitu Saudara Asing ya. Nah, tadi sudah dijelaskan perbedaan antara kejang demam dan juga kejang epilepsi, seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan. Jadi mana ini epilepsi, mana ini hanya kejang demam biasa, seperti itu Dok ya? Ya, kejang biasa artinya belum tentu tanpa demam juga bisa, artinya karena mungkin penyebab-penyebab yang lain. Jadi mungkin karena apakah itu karena stroke atau karena infeksi otak, ataukah karena memang riwayat gula darahnya yang tinggi, atau karena memang ada gangguan ginjal, itu bisa kejang, tapi belum tentu epilepsi. Ya, tapi kalau untuk istilahnya kejang karena mungkin ada gula darah tinggi atau gejala stroke, itu mungkin usia-usia dewasa ya? Ya. Apakah anak juga bisa? Maksudnya bisa dikatakan, oh ini anak ada gejala ada penyakit gula atau stroke? Kalau mungkin yang memang pasien anak memang berhak menerangkan dokter anak kali ya. Kalau setahu saya sih tidak ada. Tidak ada ya? Mungkin ada suatu sindrom tertentu, cuma kalau selama ini saya menanganinya tidak ada. Tidak ada. Kalau anak sih yang dikonsulkan ke kami dari bagian pediatri atau dari bagian anak, biasanya pasien dengan infeksi otak atau meningitis itu dikonsulkan dengan kejang. Kemudian pasien dengan misalkan riwayat kelainan kongenital, bisa dari hidrosepalus atau memang otaknya tidak terbentuk sempurna, kemudian atau kelainan-kelainan defek kongenital yang lain, misalkan ada riwayat polidaktili atau jari-jarinya itu banyak atau sampai lengket, kemudian ada gangguan dari
lebih bersumbing dan sebagainya, berarti bisa dipastikan pasti dia terkena suatu sindrom tertentu yang besar kemungkinan dia ada kejang juga. Biasanya dikonsulkan ke kami. Ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah epilepsi, memang kalau penyakit ini ya katakan sudah lama sekali, Dok, ya. Maksudnya ada. Terus ada yang banyak bilang ini penyakit turunan, ini penyakit menular, ini penyakit kutukan atau apa. Nah, yang beredar di masyarakat seperti itu, tidak menutup kemungkinan, maksudnya ada anggapan yang lain juga kan begitu. Nah, sebenarnya epilepsi ini yang memang yang dinyatakan positif epilepsi ya, Dok, ya. Ini sebenarnya penyebabnya apa sih sebenarnya? Apakah menular, apakah keturunan? Jadi tidak ya, sebenarnya ada suatu ciri tertentu dan diagnosis tertentu yang memang ini memang true epilepsi atau memang benar-benar ini epilepsi. Seperti yang saya sebutkan di atas bahwa menurut definisi itu harus menandakan bahwa minimal dia ada 2 bangkitan kejang yang tanpa provokasi atau tanpa dipicu oleh suatu apapun. Minimal dalam lebih dari 24 jam. Atau ada satu bangkitan yang tanpa provokasi dengan kemungkinan besar berulang. Misalkan dia ada riwayat stroke, kemudian dia ada riwayat infeksi otak, riwayat trauma kepala, misalkan gegar otak, tumor otak, dan lain-lain. Nah, itu secara definisi. Kemudian penegakan diagnosis kita biasanya kan menganamnesis atau menanyakan riwayatnya dari dia sebelum dalam kandungan ibunya sampai dia lahir, bagaimana cara lahirnya, tumbuh kembangnya sampai kondisi saat sekarang. Nah, dikatakan memang ciri bangkitan epileptik atau ciri bangkitan kejang apabila dia paroksismal, jadi muncul mendadak kemudian berhenti dengan sendirinya, dan durasinya biasanya sesaat berapa detik gitu, jadi tidak akan pernah lama, biasanya begitu. Dan bentuknya sama, jadi misalkan hari ini kambuh, 2 hari yang berikutnya kambuh dengan pola kejang yang sama. Kemudian gerakan tidak dapat dikendalikan oleh penderita. Terus ada otomatisme atau yang berulang tanpa disadari. Nah, kejang itu bisa terjadi di mana saja, setiap saat, dan dalam kondisi apapun. Kemudian yang harus diwaspadai bahwa memang kadang kita melihat ada lidah yang tergigit, mulut yang berbusa, ada ngompol dan sebagainya, itu merupakan tanda-tanda true epilepsi atau memang itu benar memang epilepsi ya. Kemudian setelah kejang juga harus diobservasi, kadang ada bingung, ada mengantuk, atau mungkin kadang ada tidak sadar atau tidak bisa bicara atau kelemahan. Tapi kelemahannya tidak lama biasanya. Nah, itu adalah menurut riwayat anamnesisnya. Kemudian untuk penegakannya bagaimana? Penegakannya ya selain dari anamnesis, kita juga harus memastikan bahwa bangkitannya itu tidak terprovokasi oleh kondisi apapun. Kemudian berulang dengan jarak waktu minimal 24 jam. Dan kita biasanya kalau sudah seperti itu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang salah satu diantaranya adalah EEG atau elektroensefalografi, atau dalam bahasa umumnya itu adalah rekam otak. Dari rekam otak itu kita akan melihat ada gelombang kejang atau tidak. Kalau misalkan ada gelombang kejang, itu bisa dipastikan memang epilepsi. Kemudian apabila di situ tidak terlihat atau memang harus pemeriksaan yang lain, kita bisa menambah dengan CT scan atau MRI untuk melihat bagaimana susunan hipokampus atau susunan dari suatu anatomi otak yang memang sering menimbulkan kejang. Jadi gejala yang memang sudah dipastikan, oh ini epilepsi, oh ini hanya kejang demam biasa. Jadi
sudah jelas gitu kan. Memang epilepsi itu memang murni penyakit, bukan karena kutukan atau santet atau mungkin. Oh, enggak. guna-guna Ya. kan. Nah ini ya tidak menutup apa yang ada di masyarakat kan begitu. Bahkan ada yang beranggapan oh ini penyakit turunan jadi menular. Oh jadi nanti ketularan sama dia yang lagi ya. Ini sebuah dilema juga sebenarnya kan begitu. Kadang ada yang sampai dikucilkan temennya. Bahkan zaman dulu sampai dipasung juga ya. Betul. Jadi ini sebuah dilema yang harus diluruskan bahwa epilepsi bisa disembuhkan. Nah, ini menarik juga Sobat Terasi. Jadi kalau ada keluarga ya ataupun saudara yang memang ada yang mengidap epilepsi, boleh konsultasi sama dokter. Ini bagaimana dok cara pengobatannya? Bagaimana nanti pengobatan yang harus dilakukan seperti itu? Seperti yang tadi sampaikan bahwa minum obat selama 3 tahun. 3 tahun tanpa henti. Iya. Itu pun kalau sudah bebas kejang. Jadi kalau misalkan bulan ini dia kejang 2 kali, kemudian bulan berikutnya dia kejang sekali. Apakah itu sudah bebas kejang? Belum. Jadi kita nggak ngitung itu belum. Jadi belum bebas kejang, jadi belum bisa dihitung itu per 3 tahun. Jadi kalau misalkan tahun 2007 bulan Januari saya bebas kejang nih. Kemudian 3 tahun selama beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian sampai 3 tahun dia saya nggak kejang lagi, itu dinamakan bebas kejang. Bebas kejang selama 3 tahun itu. Tapi kalau misalkan bulan ini saya kejang, bulan berikutnya saya juga kejang, itu belum dinamakan bebas kejang. Jadi masih kita belum ngitung tuh, belum ngitung sampai 3 tahunnya itu belum ngitung. 3 tahun terakhir. Ya. Jadi kalau selama 3 tahun, hampir 3 tahun di bulan terakhir kejang. Ya kejang, ya sudah. Berarti ngitungnya dari balik lagi seperti itu ya. Tapi untuk biasanya untuk anak-anak kita ngitungnya 2 tahun sesuai dengan kolegium masing-masing sih. Kalau anak-anak biasanya 2 tahun dari teman sejawat pediatri, kalau dari neurologi sendiri 3 tahun. Berarti intinya 3 tahun adalah waktu yang katakan estimasi seperti itu ya. Jadi kalau memang nanti selama 3 tahun masih ada kejang, berarti kan bisa ditambah tahunnya. Iya. Bisa sampai 5 tahun, 6 tahun seperti itu. Jadi itu pun misalkan 3 tahun bebas kejang, kemudian dosis saya turunkan tidak ada masalah gitu ya. Kemudian kita lakukan EEG ulang atau rekam otak ulang. Kita bandingkan EEG yang pertama dengan EEG yang sekarang. Ternyata masih ada gelombang kejang, ya masih kita teruskan obatnya. Berarti dosisnya tetap sama? Dosisnya dengan dosis terakhir dia minum. Iya, berarti dosis terakhir yang diberikan tetap akan terus dikonsumsi selama? Biasanya kita evaluasi bisa 3 atau 6 bulan, kita EEG lagi. Kalau misalkan memang habis itu tidak ada gelombang kejangnya ya sudah. Berarti bisa kita stop. Obatnya bisa langsung di stop seperti itu? Ya. Nah, jadi begitu Sobat Terasi. Ini sebagai pelurusan aja bahwa epilepsi ataupun ayan ya yang sering kita kenal ini bukan karena penyakit yang menular ataupun keturunan ataupun kutukan ataupun wabah ataupun yang lainnya. Murni penyakit. Jadi yang jelas bisa disembuhkan seperti itu dok ya. Dengan pengobatan secara kontinu yang memang tidak sebentar, jadi harus melalui persetujuan tadi ya. Iya. Jadi harus komit antara pasien dengan dokternya dan keluarganya. Jadi tidak boleh bolong. Itu semisal dok, kalau hari ini minum seminggu terus bolong sehari 2 hari gimana? Katakan absen sehari 2 hari, kemudian dia lanjut lagi. Asalkan misalkan dia tidak kejang ya tidak masalah. Yang kita hitung bebas kejangnya. Tapi sebisa mungkin karena memang kan obat anti epilepsi atau OAE itu kan jenisnya macam-macam. Nah, apabila dalam 1 hari itu dia half life-nya atau misalkan kerja obatnya itu dia
misalkan harusnya 2 kali cuma diminum sekali, yang satunya lupa gitu kan memicu kejang ya kan. Jadinya kan eman nantinya. Jadi yang seperti jenengan katakan udah kurang 1 bulan 3 tahun kejang lagi balik lagi. Jadi karena ada beberapa obat tertentu yang karena dia mungkin kejangnya sangat hebat, kalau misalkan tidak minum 1 kali dia kejang ya bisa kambuh gitu loh. Kalau sudah kambuh ya ini bisa memicu kerusakan otak yang lebih lanjut. Kadang dok, kenapa suami atau anak saya yang kejang, habis kejang ditanya gitu kok lola ya, atau mudah lupa ya seperti itu. Kerusakannya seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalkan memang itu terjadi berulang-ulang, bagaimana masa depan dia? Ya, jadi intinya adalah komitmen, komitmen dalam proses pengobatan seperti itu dok ya. Jadi nggak bisa dibuat mainan juga. Ya, harus istilahnya ada niat dari diri sendiri. Saya niatnya pengen sembuh. Ya udah, kalau memang komitmen pengen sembuh harus rajin minum obat. Seperti itu dok ya. Oke, kita masih akan berlanjut nanti. Kita masih ada waktu untuk Anda yang masih ingin bergabung. Jadi tetap aja merapat di 90,6 FM Magetan. Radio lawan COVID-19. Sobat Terasi masih di obrolan sehat bersama Dr. Titian Rahma SPS, dan kita juga masih ada sedikit waktu lagi untuk menemani Anda. Sobat Terasi masih membahas masalah epilepsi ataupun ayang. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya dok ya, mengenai gejala, terus pengobatan, terus apa sih sebenarnya epilepsi itu, ya kan? Nah, ini sebelum nanti kita selesaikan obrolan kita, mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Terasi? Apa ya? Mungkin yang harus disampaikan bahwa memang secepat mungkin apabila ada pendengar di sini yang anaknya atau saudaranya yang memang kejang, jadi berpikir positif dulu. Artinya ini memang bukan sesuatu hal yang lain. Kadang kan disangkutkan dengan gaib dan sebagainya. Jadi berpikirlah bahwa mungkin ini adalah suatu penyakit. Jadi kita lebih cepat ke medis ya, tenaga medis. Jadi akan semakin cepat tertangani, kita juga akan semakin mudah dan akan semakin prognosis atau apa ya, kedepannya dia akan semakin bagus, semakin cepat sembuh dan sebagainya. Jadi karena memang epilepsi ini kan sudah penyakit ratusan tahun mungkin ya, atau puluhan tahun ya. Jadi sudah kita harus bisa, kami harus bisa mengubah mindset masyarakat bahwa memang ini bukan suatu penyakit yang menimbulkan stigma negatif. Kadang disembunyiin dan sebagainya. Bukan masalah, aib lah ya. Bukan aib. Bahkan di kota-kota besar sendiri ada perkumpulannya, dan di situ masing-masing pasien akan sharing dengan keadaannya, bagaimana sih caranya dapat obat apa, bagaimana supaya tidak terlalu pemicunya tidak terlalu terjadi sering, jadinya tidak sering kambuh dan sebagainya. Bahkan tidak hanya penderitanya tidak hanya dari golongan ekonomi yang rendah, dari golongan ekonomi yang bahkan menengah ataupun tinggi juga banyak pasiennya sebenarnya. Cuma memang tidak mungkin mereka juga menyembunyikan itu atau malu. Bahkan pasien-pasien saya banyak yang terdidik dengan S2 dan sebagainya, itu banyak, dan mereka mengakui itu dan mereka tidak malu untuk seperti itu, untuk rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pasien saya yang memang sudah sembuh sampai sekarang pun tetap berkomunikasi baik jalinan silaturahimnya, dan itu membuat saya merasa senang. Artinya senangnya bahwa memang kalau misalkan memang terdiagnosis dengan bagus, dengan cepat, terapinya akan tepat, dia akan semakin cepat untuk kejangnya semakin hilang dan dia akan sembuh. Gitu.
Jadi intinya adalah penyakit ini tidak hanya menyerang strata sosial yang katakan golongan bawah, tetapi juga menengah, semua golongan menyerang. Namanya juga penyakit, kan? Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Bahkan saya pun juga bisa kena, gitu kan. Jadi kok gini ya dok, kenapa harus saya yang terkena? Ya namanya penyakit. Penyakit kan, namanya manusia hidup harus bisa menerima kan. Harus bisa menerima. Baik, terima kasih Dokter Ahmad sudah ngobrol-ngobrol kita di kesempatan hari ini. Dan semoga saja apa yang disampaikan bermanfaat dan saja bisa menjadi edukasi baru untuk sahabat terasi. Terima kasih banyak, ketemu lagi nanti di kesempatan yang lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.